Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rahel Ulina dengan NIM 17040394, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah analisa perancangan perusahaan kelas C, akan menjelaskan mengenai jawaban UTS yang sudah saya kerjakan. Untuk soal yang pertama, apa kegunaan dari studi kelayakan? Nah, guna yang pertama itu adalah menghindari resiko kerugian. Maksudnya adalah untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi di masa yang akan datang itu tidak dapat kita prediksi, hingga kita perlu melakukan analisa studi kelayakan untuk memperkecil risiko. Guna yang kedua adalah mempermudah perencanaan. Adanya ramalan untuk masa yang akan datang nantinya akan mempermudah proses perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan dilakukan jika terjadi penyimpangan. Untuk guna yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah proses bisnis yang ada, hingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Hingga ke depannya rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Untuk guna yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk guna yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Jika terjadi penyimpangan, maka kita akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung kita kendalikan, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak akan terlalu jauh. Untuk guna yang keenam adalah mengetahui layak tidaknya sebuah usaha. Dengan adanya analisa studi kelayakan, maka dapat diprediksi apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Analisa dilakukan terhadap beberapa aspek, seperti aspek finansial, aspek hukum, teknik, sumber daya manusia, dan lain-lain. Untuk soal nomor 2, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek terletak pada kegiatannya. Untuk studi kelayakan bisnis, ini lebih difokuskan pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, misalkan seperti pemasaran, teknis, keuangan, dan sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Untuk soal yang ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama ada studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu studi yang menganalisa aspek hukum, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya, yang semuanya digunakan sebagai penelitian studi kelayakan. Untuk manfaatnya, adalah sebagai standar untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, atau malah dihentikan. Yang kedua ada studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Nah, proyek yang dimaksud di sini adalah proyek investasi. Manfaatnya adalah memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi di depan, hingga kita tahu risiko apa yang akan kita terima, dan kita dapat memutuskan yang terbaik untuk kelanjutan proyek tersebut. Untuk soal yang keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, market share yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat kita gunakan untuk mencapai market share yang sudah kita harapkan sebelumnya. Dengan analisis ini, potensi ide bisnis dapat tersalurkan dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Aspek yang kedua ada aspek teknis dan produksi. Aspek teknis ini menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Aspek ini menganalisis penentuan lokasi bisnis, tata letak atau layout pada bisnis, pemilihan peralatan, proses produksi, dan teknologi. Untuk aspek yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Aspek ini menganalisis struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, tahap-tahap pelaksanaan bisnis, dan kesiapan dari tenaga kerja. Untuk aspek yang keempat ada aspek finansial. Aspek finansial ini menganalisis kebutuhan dana, sumber dana, dan modal kerja. Aspek ini juga menghitung proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas masuk atau kas inflow. Aspek ini juga menganalisis kelayakan berdasarkan kriteria investasi yang terjadi dari payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Aspek yang kelima ada aspek hukum. Aspek hukum menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek lingkungan.
Aspek lingkungan ini menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar, baik lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh. Dan kita dapat menemukan ide bisnis yang dapat dijalankan berdasarkan lingkungan yang sudah kita analisis tersebut. Lalu yang terakhir, pelajaran apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Yang pertama, sistem produksi. Nah, pelajaran ini mencakup perhitungan rencana operasional jumlah produksi, pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi, juga kebutuhan bahan. Pelajaran yang kedua adalah perencanaan tata letak fasilitas. Nah, pelajaran ini mencakup pengaturan layout dan tata letak pada lokasi usaha, membuat desain tata letak, dan kebutuhan ruang pabrik. Yang ketiga adalah kewirausahaan berbasis teknologi. Ini mencakup identifikasi pangsa pasar, permintaan pasar, dan penggunaan teknologi yang layak untuk usaha tersebut. Lalu yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia. Ini mencakup analisa sumber daya manusia yang didasarkan pada proses rekrutmen, seleksi, orientasi, serta jabatan yang akan ditempati. Untuk pelajaran yang kelima adalah manajemen risiko. Pada pelajaran ini kita akan melakukan analisa risiko yang mungkin terjadi pada bisnis atau usaha yang sedang dijalankan. Lalu aspek yang keenam adalah organisasi manajemen perusahaan industri atau OMP. Nah, pada pelajaran ini kita akan melakukan analisa struktur organisasi dan bentuk organisasi pada usaha tersebut. Nah, untuk pelajaran yang terakhir adalah ekonomi teknik. Nah, pada pelajaran ini kita akan melakukan analisa perhitungan cash flow, net present value, internal rate of return, profitability index, benefit cash ratio, dan break-even point dari usaha tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.